Assalamualaikum saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penciptaan alam semesta dan kehidupan adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maka sebelum itu tonton sampai habis biar tidak gagal paham dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, keseimbangan, dan hikmah. Berikut ini adalah penjabaran lengkap mengenai proses penciptaan menurut Al-Quran. 1. Awal penciptaan alam semesta. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan ex nihilo. A. Langit dan bumi yang dahulu menyatu. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu keduanya adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta berawal dari satu kesatuan yang kemudian dipisahkan melalui kehendak Allah. Beberapa ulama mengaitkan ayat ini dengan fenomena ilmiah seperti teori Big Bang. B. Penciptaan dalam 6 masa. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran Surat Al-A'raf, ayat 54. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, yang bukan berarti waktu sebagaimana dipahami manusia, tetapi fase-fase yang sesuai dengan kehendaknya. C. Langit yang bertingkat-tingkat. Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surat Al-Mulk, ayat 3. Allah menciptakan 7 lapis langit yang harmonis tanpa cacat. D. Penyiapan bumi. Dan Dia menciptakan bumi dalam 2 masa. Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung, memberkahinya, dan menentukan kadar makanan di dalamnya dalam 4 masa. Quran Surat Fusilat, ayat 9-10. Allah menciptakan bumi dalam 2 masa, menyiapkan gunung-gunung sebagai penyeimbang, dan menyediakan kebutuhan hidup manusia. 2. Penciptaan makhluk hidup. A. Air sebagai sumber kehidupan. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 30. Air adalah unsur utama dalam penciptaan makhluk hidup. Kehidupan tidak mungkin ada tanpa air. B. Penciptaan hewan dan tumbuhan. Dan Dia menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman segala jenis. Quran Surat Luqman, ayat 10. Dan Dia menciptakan hewan ternak untukmu, di antaranya ada yang menjadi pakaian, makanan, dan berbagai manfaat. Quran Surat An-Nahl, ayat 5. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan dengan berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. C. Penciptaan manusia. 1. Nabi Adam, manusia pertama. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr, ayat 26. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam. 2. Keturunan manusia. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Quran Surat An-Nisa, ayat 1. Allah menciptakan pasangan untuk Adam, Hawa, sehingga manusia berkembang biak. 3. Tujuan penciptaan. Penciptaan alam semesta dan manusia memiliki tujuan yang jelas sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. A. Untuk mengabdi kepada Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat As-Sariyat, ayat 56. Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. B. Sebagai ujian kehidupan yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk, ayat 2. Hidup adalah ujian untuk menentukan siapa yang berbuat baik dan siapa yang melanggar perintah Allah. C. Menjadi khalifah di bumi.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30. Manusia diberi amanah untuk mengelola bumi dengan tanggung jawab besar. 4. Kehancuran alam, hari kiamat. Allah menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta ini bersifat sementara dan akan berakhir pada hari kiamat. A. Tanda-tanda kiamat, apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Quran Surat Al-Infitar, ayat 1-sampai. Langit dan bintang akan hancur sebagai tanda dimulainya kiamat. B. Pengumpulan makhluk di hari kebangkitan. Pada hari itu manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran Surat As-Zalzalah, ayat 6. Semua makhluk akan dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. C. Kehidupan abadi. Setelah kiamat, manusia akan menuju kehidupan abadi di surga atau neraka sesuai amal perbuatannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 82. 5. Hikmah dari penciptaan. A. Tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran, ayat 190. B. Mendorong rasa syukur. Penciptaan segala sesuatu mengingatkan manusia untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. C. Perenungan dan pemahaman. Manusia diajak untuk merenungkan ciptaan Allah dan mengambil pelajaran darinya. 6. Pelajaran dari penciptaan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta bukan hanya sebagai tempat tinggal manusia, tetapi juga sebagai sumber hikmah dan pelajaran. Berikut ini adalah beberapa pelajaran utama yang dapat diambil dari penciptaan jagat raya. A. Kesadaran akan kekuasaan Allah. Setiap elemen di alam semesta mencerminkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran, ayat 190. Manusia diajak untuk merenungkan keajaiban ciptaannya agar semakin sadar akan kehadiran dan kekuasaan Allah. B. Pentingnya ilmu pengetahuan. Allah memotivasi manusia untuk menggunakan akal dan ilmunya dalam memahami ciptaannya. Penelitian dan pengetahuan tentang alam semesta akan semakin memperkuat keimanan. Dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq, ayat 5. Kemajuan ilmu pengetahuan modern, seperti astronomi dan biologi, menunjukkan betapa teratur dan kompleksnya ciptaan Allah. C. Tanggung jawab sebagai penjaga bumi. Allah telah memberikan manusia kedudukan sebagai khalifah di bumi, dengan tanggung jawab untuk melestarikan alam. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf, ayat 56. Manusia harus menjaga sumber daya alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan hidup selaras dengan alam. 7. Refleksi kehidupan dunia dan akhirat. Penciptaan alam semesta juga menjadi pengingat bagi manusia tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara dan kehidupan akhirat yang kekal. A. Dunia sebagai ujian. Al-Quran mengajarkan bahwa dunia ini adalah tempat ujian, di mana manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid, ayat 20. Dengan memahami tujuan penciptaan, manusia diharapkan tidak terjebak dalam kesenangan duniawi yang fana. B. Pentingnya persiapan untuk akhirat. Setiap ciptaan Allah mengingatkan manusia akan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, manusia harus mempersiapkan amalnya untuk menghadapi hari pembalasan. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. C. Kehidupan abadi di surga atau neraka. Penciptaan manusia juga memiliki akhir yang ditentukan berdasarkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Surga diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, sedangkan neraka menjadi tempat bagi yang melanggar perintah Allah. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Quran Surat Yasin ayat 55. Dan adapun orang-orang yang durhaka, tempat mereka adalah neraka. Quran Surat An-Naba ayat 22. 8. Panggilan untuk beriman dan bersyukur. Dengan memahami proses penciptaan, manusia diajak untuk memperkuat keimanan dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. A. Kekuatan iman yang berbasis pada refleksi. Al-Quran sering mengundang manusia untuk merenungkan keajaiban penciptaan sebagai jalan untuk memperkuat iman. Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-19. Refleksi seperti ini mendorong manusia untuk sadar bahwa hanya Allah yang layak disembah. B. Rasa syukur sebagai bentuk penghambaan. Syukur atas ciptaan Allah adalah wujud penghambaan yang sejati. Semua nikmat yang diberikan Allah, mulai dari udara hingga makanan, merupakan bukti kasih sayangnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. 9. Penerapan dalam kehidupan manusia. Pemahaman tentang penciptaan membawa dampak praktis bagi kehidupan manusia. A. Menjaga lingkungan. Manusia harus hidup selaras dengan alam dan tidak merusaknya. Polusi, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan bertentangan dengan perintah Allah. B. Membangun ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong manusia untuk terus belajar dan memahami rahasia ciptaan Allah agar membawa manfaat bagi umat manusia. C. Berbuat baik dan beramal saleh. Pemahaman akan penciptaan dan tujuan hidup mendorong manusia untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik, sesuai ajaran Islam. Kesimpulan akhir, penciptaan jagat raya dan segala isinya adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan, keindahan, dan tujuan. Sebagai manusia, kita diajak untuk 1. Merenungkan, menggunakan akal untuk memahami ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. 2. Mengamalkan, menjaga keseimbangan alam dan menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah. 3. Mempersiapkan akhirat, menjadikan dunia sebagai tempat untuk beramal demi kehidupan yang kekal. Dengan memahami dan menghayati penciptaan ini, manusia dapat hidup lebih bermakna, penuh rasa syukur, dan menjadi lebih dekat kepada Allah.